Halo Sobat Leaders, pernahkah kamu menjadi seseorang yang diberikan suatu kepercayaan lebih? Atau pernahkah kamu menjadi salah satu orang pilihan yang dimana kamu diberikan kepercayaan untuk mengkoordinir sesuatu? Ya, benar sekali, itu merupakan salah satu ciri dari seorang leader. Nah, kali ini saya bakalan mengulas dan membahas mengenai apa sih itu leader, apa saja tantangan leader, dan gimana leader yang ideal versi saya. Bersama saya, Indira Wardani, saya adalah seorang siswa dan ini dia suara saya. Sobat leaders yang di rumah, sebenarnya apa sih itu leader? Leader atau pemimpin? Jadi sebuah kata leader itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, yang paling utama, leader itu bisa memimpin dirinya sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri sebelum dia menularkan kepada anggota maupun orang lain. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, seorang leader merupakan seseorang yang dipercaya untuk mengkoordinir dan juga mengarahkan seseorang atau anggotanya untuk mencapai satu tujuan. Sebenarnya, untuk menjadi leader itu harus bagaimana sih? Nah, di sini sebenarnya ada dua hal untuk menjadi leader. Yang pertama, ada seseorang yang sudah memiliki potensi atau bakat dalam leadership atau kepemimpinan. Nah, dia itu sudah memiliki bakatnya mungkin dari kecil dan dia terus mengasahnya. Sehingga saat dia menjadi seorang leader, tidak terlalu kelabakan. Nah, yang kedua ada tipe orang yang menjadi leader, dia sebenarnya tidak memiliki bakat ataupun dasar menjadi seorang leader, akan tetapi dia memiliki niat dan juga kemauan sehingga dia terus menggali dan belajar dari awal sehingga dia bisa mencapai hal tersebut. Nah, sebenarnya kalau jadi leader itu tantangannya seperti apa sih? Menjadi leader itu sebenarnya banyak sekali tantangannya. Kalau saya sendiri, tantangan menjadi leader itu yang paling utama adalah memahami sebuah karakter. Memahami sebuah karakter dari anggota maupun bawahan kita itu merupakan hal yang bisa dibilang lumayan rumit ya. Contohnya saja, saya pernah menjadi seorang ketua OSIS di SMP Negeri 1 Segubu Tambahan, yaitu SMP saya. Dan saya memiliki anggota inti. Saya paling dekat dengan wakil saya. Saya di sana di saat memimpin, wakil saya itu tiba-tiba pernah merespon saya dan saya merasa terkejut. Wah, kenapa dia bisa seperti itu? Nah, bisa artian kita belum bisa memahami lebih dalam lagi tentang orang tersebut. Jadi, saya memiliki sebuah pengalaman dalam memahami sebuah karakter seseorang. Yang pertama, memahami karakter dari wakil saya, orang yang terdekat yang saya sering ajak untuk mengatur sesuatu, memanage sesuatu. Nah, di situ tiba-tiba ada suatu hal yang membuat responnya itu berbeda dan membuat saya sedikit bingung dengan karakternya. Yang dulunya tiba-tiba dia bisa berkomunikasi seperti biasa, tetapi tiba-tiba dia malah melenceng ke arah yang lain dan dia memiliki dan lebih kepada keegonya sendiri. Di situ pun kalau misalnya kita merasa kita sudah memahami karakter orang tersebut, tapi apakah itu bisa relate dengan keadaan kita sehari-hari? Saya pikir itu merupakan hal yang rumit ya, karena karakter seseorang tidak bisa dinilai secara langsung. Kita harus mendalami lebih detail dan membuka secara keseluruhan tersebut. Nah, dan yang kedua, tantangan dari seorang leader itu adalah menyatukan pemikiran. Saya juga pernah berpengalaman yang dimana pas saya melaksanakan rapat angkatan, memimpin suatu kegiatan, di situ untuk mengkontribusikan pemikiran dari berbagai orang itu sangatlah sulit, apalagi orang memiliki mindset-nya sendiri. Dan di situ saya berpikir bahwa kita sebagai leader harus pintar-pintar memilih gaya kita memimpin. Kita bisa melihat dari kompetensi dan juga potensi yang dimiliki oleh anggota maupun bawahan kita.
Nah, jadi sebagai leader, yang pertama yang harus kita tekankan adalah komitmen dan juga kompetensi. Kenapa komitmen? Karena di komitmen tersebut kita harus tahu seberapa dia mau mengapresiasikan dan seluruh tenaganya itu, dan dia seberapa dia mau menerapkan semua yang akan dia lakukan. Dan kompetensi adalah nilai ukur dari seseorang, seberapa dia bisa mencapai hal tersebut. Itu merupakan salah satu hal yang perlu ditekankan oleh seorang leader. Nah, jadi sobat leader di rumah, bagaimana sih versi leader ideal menurut sobat leader di rumah? Kalau menurut saya sendiri, versi leader ideal itu adalah yang pertama, leader itu harus berpendirian. Kenapa berpendirian? Karena leader itu mempunyai satu tujuan. Dia tidak boleh melenceng dari tujuan tersebut. Dia memiliki suatu visi yang dimana dia harus bisa menggapainya bersama-sama oleh anggotanya. Itu. Yang kedua, leader itu harus optimis. Nah, kenapa optimis sih? Karena seorang leader itu adalah seorang leader yang harus dicontoh. Dia yang harus memberikan suatu hal yang dapat menghidupkan kembali semangat dari beberapa anggotanya. Semisal, saya pernah mengalami suatu hal, yaitu mengkoordinir suatu pementasan. Yang di sana, saya dan juga anggota saya sering berlatih dan memaksimalkan latihan untuk menghasilkan hal yang sempurna. Tapi kadang planning kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Di saat hari H pementasan, saya dan juga teman-teman saya mengalami banyak kendala. Dari yang ada anggota saya yang sakit, ada mengalami keluhan, dan masih banyak lagi. Sehingga pada saat pementasan itu, di anggota saya merasa gagal karena tidak berjalan sempurna. Tidak adanya banyak yang datang dan juga berkontribusi. Semangat pun menjadi tumbang. Oke, jika mereka tumbang semangatnya, apakah saya harus tumbang juga? Ya memang sih karena manusiawi kita bakalan tumbang. Tapi karena kita seorang leader, gimana caranya kita harus tetap berdiri walaupun pada saat itu semuanya sudah pasrah, putus asa. Nah, saat kita menjadi contoh, kita tetap berdiri, teman-teman kita ataupun anggota kita bakalan meniru kita, meniru semangat dari seorang leader. Nah, di situ pun kita harus tetap saling menjaga satu sama lain. Yang ketiga, seorang leader itu harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Seorang leader sebenarnya tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, dan juga seorang leader harus berani mengambil sebuah keputusan. Dia harus berani memutuskan, dan apapun yang dia katakan, dia harus percaya bahwa yang kita putuskan itu adalah hal yang terbaik untuk kita semua. Seperti itu. Dan yang keempat, komunikatif. Kenapa seorang leader harus komunikatif? Sebenarnya komunikatif atau komunikasi itu harus sudah dimiliki oleh leader. Karena dasar dari menjadi seorang leader itu cara kita public speaking, cara kita komunikasi, mau dengan orang lain, mau dengan anggota kita, atau siapapun itu. Di saat kita komunikatif atau kita bisa komunikasi, maka untuk kita mencapai tujuan itu akan berjalan lancar. Tidak terjadinya miskomunikasi antara leader dan juga anggota atau leader dan juga bawahannya. Yang kelima, leader itu harus jujur. Kenapa sih leader harus jujur? Sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan ya, karena semua orang ataupun manusia itu harus jujur dengan apapun yang didapatkan, apapun yang diterima. Leader sebenarnya tidak semata-mata bisa membohongi dirinya sendiri, tidak semata-mata harus membohongi orang-orang lain hanya demi suatu kebaikan. Tidak seperti itu. Jika memang dalam suatu hal ataupun kegiatan yang dia pegang, leader itu merasa bahwa ada hal yang janggal atau ada hal yang memang harus digeser karena mengganggu untuk mencapai tujuan bersama, leader harus bisa
mengkomunikasikan dengan anggotanya, sehingga kejujuran dari seorang leader bahwa ini memang jelek dan ini memang baik, itu bisa dipilah secara baik. Nah, seperti itu sobat leaders di rumah. Gimana sih versi leader ideal menurut kamu? Kalau menurut saya, versi leader ideal itu bisa kita lihat dari cara gaya kita memimpin. Masih banyak lagi cara gaya memimpin, tapi untuk memimpin suatu hal kita harus memiliki suatu tujuan yang konsisten dengan apa yang akan kita jalankan. Sekian video kali ini dari saya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan video-video saya selanjutnya. Dadah!